Oke teman-teman, kita berjumpa lagi ya. Jadi ini adalah video lanjutan mengenai materi manajemen PNS di PP nomor 11 tahun 2017, kemudian mengalami perubahan di PP nomor 17 tahun 2020. Nah, di video ini kita akan mulai dari pasal 190. Jadi seperti biasa kita sama-sama membaca ya pasal-pasal yang ada di video ini. Nah, kita mulai dari ayat 1. Instansi pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan atau lokasi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan keperwakilan negara kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Mutasi dilakukan paling singkat, mutasi dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Dan di ayat 6, selain mutasi karena tugas dan atau lokasi, PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan atau lokasi atas permintaan sendiri. Pasal 191, mutasi dalam satu instansi pusat atau dalam satu instansi daerah dilakukan oleh PPK setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS. Ini untuk mutasi dalam satu instansi pusat atau dalam satu instansi daerah ya. Ini dilakukan oleh PPK setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS. Mutasi PNS antar kabupaten kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. Nah, pertimbangan kepala BKN itu berdasarkan usul dari PPK instansi penerima dan persetujuan PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki. Berdasarkan pertimbangan kepala BKN, gubernur menetapkan keputusan mutasi. Berdasarkan penetapan gubernur, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan. Jadi ini adalah proses mutasi PNS antar kabupaten kota dalam satu provinsi. Jadi yang pertama yang perlu kita tahu bahwa mutasi PNS antar kabupaten kota dalam satu provinsi itu ditetapkan oleh gubernur ya, setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. Nah, pertimbangan kepala BKN ini berdasarkan usul dari PPK instansi penerima ya, PPK instansi penerima dan persetujuan ya, ini persetujuan PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki. Nah, berdasarkan pertimbangan kepala BKN, gubernur menetapkan keputusan mutasi seperti yang disebutkan pada ayat 1 ya. Jadi mutasi itu mutasi PNS antar kabupaten kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. Nah, jadi berdasarkan pertimbangan kepala BKN, gubernur menetapkan keputusan mutasi. Nah, berdasarkan penetapan gubernur, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan. Oke, kita lanjut ya. Nah, di pasal 193, mutasi PNS antar kabupaten kota, antar provinsi, tadi antar kabupaten kota tapi masih dalam satu provinsi ya. Ini adalah mutasi PNS antar kabupaten kota, antar provinsi. Jadi beda provinsi. Dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. Pertimbangan kepala BKN
berdasarkan usul dari PPK instansi penerima dan persetujuan PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki. Sama ya dengan yang tadi. Berdasarkan pertimbangan Kepala BKN, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi. Berdasarkan penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan. Bedanya sepertinya cuma di sini ya. Kalau tadi berdasarkan penetapan gubernur, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan. Oke, bedanya ada di pejabat yang menetapkan ya di sini. Nah, tadi yang menetapkan adalah gubernur untuk mutasi PNS antar kabupaten kota dalam satu provinsi. Nah, untuk mutasi PNS antar kabupaten kota antar provinsi itu yang menetapkan adalah menteri, ya, tetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Kemudian PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan. Lanjut pasal 194, mutasi PNS provinsi, kabupaten kota ke instansi pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh Kepala BKN. Jadi ini adalah mutasi PNS provinsi atau kabupaten atau kota ke instansi pusat ya, atau sebaliknya. Jadi dari instansi pusat ke provinsi, kabupaten atau kota. Penetapan Kepala BKN berdasarkan usul dari PPK instansi penerima dan persetujuan PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki. Berdasarkan penetapan Kepala BKN, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan. Pasal 195, mutasi PNS antar instansi pusat ditetapkan oleh Kepala BKN. Kalau tadi mutasi PNS provinsi, kabupaten kota ke instansi pusat atau sebaliknya. Nah, yang ini adalah mutasi PNS antar instansi pusat ya, ditetapkan oleh Kepala BKN. Penetapan Kepala BKN berdasarkan usul dari PPK instansi penerima dan persetujuan PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki. Berdasarkan penetapan Kepala BKN, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan. Nah, ini sudah masuk promosi ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita lihat lagi ya di pasal 192 sampai pasal 195. Nah, yang membedakan itu setiap mutasi yang membedakan itu adalah pejabatnya ya, pejabat yang menetapkan. Jadi beda jenis mutasi, beda pejabat yang menetapkan. Nah, untuk mutasi PNS antar kabupaten kota dalam satu provinsi itu ditetapkan oleh gubernur. Mutasi PNS antar kabupaten kota antar provinsi itu ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Kemudian pasal 194, mutasi PNS provinsi, kabupaten kota ke instansi pusat atau sebaliknya itu ditetapkan oleh Kepala BKN. Nah, kemudian mutasi PNS antar instansi pusat ditetapkan oleh Kepala BKN. Sama ya, mutasi PNS ini yang provinsi, kabupaten, kota ke instansi pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh Kepala BKN. Yang ini juga sama. Mutasi PNS antar instansi pusat ditetapkan oleh Kepala BKN. Oke, selesai ya.
Nah, itu tadi masalah mutasi. Kita masuk di pasal 198 yang membahas tentang promosi. Promosi merupakan bentuk pola karir yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal, seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, PNS dapat dipromosikan dalam satu dan atau antar JA itu jabatan administrasi ya, dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Dalam hal instansi belum memiliki kelompok rencana suksesi, promosi dalam JA dapat dilakukan melalui seleksi internal oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh PPK. PNS yang menduduki jabatan administrator dan JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT Pratama sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan lulus seleksi terbuka dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. PNS yang menduduki JF ahli utama dapat dipromosikan ke dalam JPT Madya sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan lulus seleksi terbuka dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Pasal 200, promosi PNS dalam JA dan JF dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah. Promosi PNS diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam kelompok rencana suksesi. Selanjutnya pasal 201, tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah dibentuk oleh PYB. Tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah terdiri atas PYB, pejabat yang menangani bidang kepegawaian, pejabat yang menangani bidang pengawasan internal, dan pejabat pimpinan tinggi terkait. Tim penilai kinerja PNS berjumlah gasal paling sedikit 5 orang. Jadi ini paling sedikit ya 5 orang. Dan jumlahnya itu harus artinya ganjil ya. Jadi tim penilai kinerja PNS ini boleh berjumlah 7 orang. Boleh ya. Karena kan di sini dikatakan paling sedikit 5 orang. Nah, kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan mekanisme kerja tim penilai kinerja PNS diatur dengan peraturan menteri. Oke, selesai ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang mutasi dan promosi, dan seperti biasa latihan soalnya ada di link di deskripsi bawah ya, silakan diklik kemudian dikerjakan. Jadi soal-soal yang ada di Google Form yang saya buat itu berkaitan dengan video ini ya. Jadi dinonton dulu videonya, kemudian dikerjakan latihan soalnya.